Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Oh, jadi ternyata warung Wak Somad itu rame karena pakai sihir. Iya ya, zaman sekarang masih aja pakai begituan. Tenang ibu-ibu, tenang dulu ya ibu-ibu, tenang ya. Jangan asal tuduh. Alangkah baiknya kita bicarakan secara baik-baik ya. Apanya yang harus dibicarakan baik-baik Pak RT? Kan semuanya udah jelas. Iya Pak RT, siapa lagi kalau bukan si Somad itu yang ngirim sihir ke warung saya. Cuman dia yang gak suka sama saya Pak RT. Iya Wak Ceng, iya saya paham. Tapi lebih baik kita tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Apa alasannya melakukan hal itu? Udahlah Pak RT, tunggu apa lagi Pak RT? Bawa aja Wak Somad itu ke kantor polisi, penjarain aja. Itu baru Acing yang dikirim sihir. Nanti kalau kami semua yang dikirim sihir gimana? Udah, polisiin aja, bawa ke penjara gitu. Setuju nggak Is? Iya, setuju tuh Pak RT. Udah nggak zaman lu. Sabar ibu-ibu ya, sabar, tenang, diam. Biar saya yang nanya langsung ke Wak Somadnya, ya. Wak Somad, saya tanya baik-baik ya, jawab jujur ya. Benar sampean yang ngirim sihir ke warungnya Wak Ceng? Ya. Iya, benar Pak RT. Dasar lu. Dasar ya. Zaman sekarang pakai sihir. Benar kan Pak RT? Benar kau ya Somad? Geram saya. Wak Ceng, tenang dulu ya. Wak Ceng tenang dulu. Ibu-ibu udah usah ngompor-ngompori. Tenang Wak Ceng ya, tenang. Kita selesaikan baik-baik ya Wak Ceng ya. Sekarang saya tanya lagi ya, Wak Somad. Apa alasan sampean melakukan itu ke Wak Ceng? Masa pakai sihir? Iya kan? Saya cuma mau beri pelajaran sama si Aseng Pak RT. Soalnya warungnya dia rame. Pelanggan saya udah pada belanja ke sana semua. Nah, warung saya jadi sepi kan. Nah, saya nggak terima dong Pak RT. Makanya saya kirim aja sihir ke warung dia. Biar warung dia sepi. Kelihatannya tutup terus sama pelanggannya. Itu namanya rezeki Somad. Kalau kamu mau warung kamu rame, makanya baik-baik sama pelanggan. Bukan ngirim sihir ke warung orang. Iri itu namanya iri. Iya, bener tuh, iri sama rezeki orang lain. Tenang ibu-ibu, tenang. Iki loh ibu-ibu malah ngompor-ngompori. Wak Somad, gini, dari saya ada dua solusinya. Yang pertama, Wak Somad harus mengganti kerugian materi Wak Ceng. Lalu, sampean yo harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, yang kedua, kalau yo sampean keberatan mengganti kerugian material, maka kasus ini akan saya bawa ke kantor polisi. Yuk, sampean pilih yang mana, yo. Nah, kalau gitu, saya minta ganti rugi 3 juta ya, Somad. Soalnya, Pak RT, 2 minggu warung saya sepi, Pak RT. Biasanya, 1 minggu itu, omset saya bisa sampai 1,5 juta, bahkan lebih. Saya mau ganti rugi 3 juta, saya nggak mau tahu. Hah? 3 juta, Seng? Kamu bercanda ya? Kalau kamu keberatan ya, Somad, kita lanjut ke jalur hukum. Kita ke kantor polisi. Udah, bawa ke kantor polisi aja Pak RT. Penjarain aja Pak RT. Tunggu apa lagi sih Pak RT? Saya udah geram loh lihat Wak Somad ini. Jangan dibawa ke kantor polisi ya, Seng ya. Saya bersedia buat ganti rugi 3 juta. Terus saya janji Pak RT tidak akan mengulanginya lagi. Lagian kan buhulnya udah kamu buang, Seng. Berarti efek sihirnya juga udah hilang. Warung kamu bakalan rame lagi kok kayak biasa. Jangan dibawa ke polisi ya, Seng. Ibu-ibu ya, Pak RT ya. Nah, gitu dong. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini saya emosi lihat orang. Nah, kalau sampean bersedia untuk mengganti kerugian materi Wak Ceng, saya akan buatkan surat perjanjian di atas materai. Tapi kalau sekali lagi ya, sampean berbuat hal seperti itu, saya tidak akan segan-segan membawa ke kantor polisi ya.
Aduh, bukannya untung malah buntung. Ih, Pak RT ini ya, nggak tegas banget apa-apaan sih. Masa surat perjanjian ya kan? Harusnya dibawa ke kantor polisi loh. Mana sih Pak RT? Hmm. Woi, kalian kemarin dapat daging kurban berapa, woi? Kok kalau aku cuma dapat 2. Aku juga dapat 2, sama kita. Iya. Ih, kalian payah. Kalau aku dapat 5, terus kakinya dapat 1. Kan papaku banyak dapat kupon kurban. Biarin orang nggak ada nanya sama kamu, pamer sendiri. Ih, kamu kenapa sih, Jamal? Woi, ke kalian daging kurbannya dimasak jadi apa? Kalau aku kemarin ibuku masak rendang, terus aku sampai 3 kali nambah loh saking enaknya rendang buatan ibuku. Wih, sama dong Bianca. Mama aku juga bikin rendang, terus bikin sop daging juga. Kalau nenek aku kemarin bikin dendeng, soalnya ketahannya lama. Kalau aku semuanya dimasak sama mama. Ada rendang, sop, gulai, pokoknya banyak. Biarin, mau masak rendang kek, mau masak dendeng kek, gulai kek. Aku nggak peduli, orang nggak ada yang nanya sama kamu kek. Ih, Jamal. Kamu kenapa sih, Jamal? Sewot banget. Kamu yang mulai duluan. Apa sih, Jamal? Kamu, orang nggak ada nanya ikut-ikutan. Dasar. Woi, kalian kenapa sih berantem aja? Tiap ketemu nggak pernah akur. Heran deh liatnya. Itu si Jamal. Iri banget lihat aku. Siapa juga yang iri? Lagian kamu ngapain ikut-ikutan ke sini? Nggak ada yang ngajak. Aku diajak kok. Iya kan, Bianca? Mending ngajak Ratna daripada ngajak kamu, dasar anak mami. Kamu aku kaduin mama aku ya. Aduin aja sana, aku nggak takut. Terus nanti kalau aku aduin sama mama aku lebih galak. Woi, kalian itu kenapa sih? Tiap ada Jamal sama Susan pasti berantem terus. Iya, kita kan tujuannya mau main bareng, bukan mau berantem. Kalian gimana sih? Pokoknya aku nggak suka sama Susan. Iya, aku nggak suka sama Jamal. Awas kamu, Jamal. Aku kaduin mama aku ya. Kamu kenapa sih Jamal? Iya deh, heran banget lihat kalian berdua. Apa-apa berantem, apa-apa berantem. Kemarin kan kalian berantem di rumah aku gara-gara rebutin aku. Pokoknya aku nggak suka aja ngeliat Susan itu. Tapi kan Susan itu baik, Jamal. Ya gimana pun kan dia teman kita. Tapi dia orangnya suka pamer. Kita nggak nanya, dia pamer sendiri. Pokoknya yang boleh pamer itu cuma aku. Nggak ada yang boleh selain aku. Kalian berdua emang aneh. Aku nggak suka deh kalau berantem-berantem terus. Aku juga. Pantes ya, kemarin saya beli kecap ke warungnya Wak Soman. Kecapnya udah mau kadaluarsa. Ya mau gimana ya, saya pakai aja daripada kebuang uang saya. Berarti itu efek sihir ya? Pantes kemarin saya beli telur 3 butir. Mana yang satunya busuk lagi, yang bagusnya cuma 2. Kalau kayak gitu kan saya mah jadi rugi. Kalau pakai ilmu hitam mah, lambat laun bakal ketahuan juga. Iya, yang namanya aib mau ditutupin kayak gimana juga pasti ketahuan juga kan? Oi, diam kalian ya. Takut ada yang marah nih. Ada yang merasa soalnya. Saya kan udah minta maaf. Saya juga udah ganti rugi sama si Aseng. Terus kenapa kalian masih nyebut-nyebut itu? Bukannya udah diselesaikan tadi ya? Udah nanti ada yang ngamuk. Udah yuk pulang. Yuk. Dasar ibu-ibu sialan. Beli baru itu, Bu. Iya, ini magicnya baru.
Emangnya yang di rumah udah rusak? Ya, saya nggak punya magic, makanya beli yang baru. Oh gitu. Tahu kan rumah saya di mana? Ya tahu-tahu, kau udah sering. Mahal ini loh. Oh iya, merek bagus ya Bu? Iya. Sekali-kali beli magic, makanya mereknya yang bagus. Oh gitu. Ya. Loh. Loh. Kenapa, Bang? Aduh, kayaknya bensinnya habis nih Bu, saya lupa ngisi. Gimana ini rumah saya masih jauh, pakai acara mogok. Ya mau gimana lagi Bu, orang saya tadi lupa ngisi. Tuh, bener udah kosong. Aduh. Gimana dong? Kalau nggak ada minyak mana bisa nyala Bu? Ibu jalan aja ya ke rumah Ibu, kan udah dekat. Dekat apanya? Rumah saya masih jauh, Bang. Masa saya jalan kaki? Aduh, kalau nggak kita tuntun bareng aja motornya ya. Ayo. Mana kuat. Dasar. Aduh, gimana dong? Udah lah. Nih. Loh, kok cuma 2.000 Bu? Abang aja nggak nganterin saya sampai ke rumah. Ya iyalah, ongkosnya saya potong. Tapi kan itu udah dekat Bu, tambahin dong. Malah minta tambah. Rumah saya masih jauh ini. Saya nentengnya juga berat. Udah. Segitu aja. Ditambahin 3.000 lagi dong Bu. Kalau abang nggak mau, sini buat saya aja. Loh. Nggak diantar sampai alamat. Motor butut. Loh. Emang dasar pelit. Harusnya bayar 10.000. Ini cuma 2.000, padahal kau udah dekat. Paling nggak 5.000 lah. Berat nih. Ini motor pakai acara mogok lagi. Aduh. Oh, magic baru nih ya. Wak, seneng banget kayaknya, Wak. Ada apa ini? Bu Jenap. Ya gimana nggak seneng Bu Jenap. Sekarang hati saya udah lega. Soalnya saya udah tahu siapa yang ngirim sihir ke warung saya. Makanya warung saya sepi selama 2 minggu Bu Jenap. Orang-orang kampung ngelihat warung saya tutup terus kan. Padahal mana pernah saya tutup warung. Siapa, Wak, yang berani-berani ngirim sihir ke warung Wak Aceng? Siapa lagi Bu Jenap kalau bukan si Somad. Dia dari dulu ngerasa iri terus sama saya, merasa bersaing. Padahal mah saya biasa-biasa aja sama dia Bu Jenap. Saya dagang, dia juga dagang. Wak Somad, Wak. Apa jangan-jangan malam itu? Jangan-jangan apa Bu Jenap? Gini, Wak. Jadi pas malam saya pulang yasinan, saya ngeliat... Loh, itu siapa yang di warung Wak Aceng? Rasain kamu, Ceng. Itu kan Wak Somad. Ngapain Wak Somad di warung Wak Aceng ya? Lagian kan warung Wak Aceng udah tutup. Ngapain lo Wak Somad itu di warung Wak Aceng? Udahlah, biarin aja. Mungkin ada yang tinggal, makanya dicari. Jadi gitu, Wak, ceritanya. Astagfirullahalazim. Emang kurang kerjaan ya si Somad itu Bu Jenap. Orang kalau di hatinya udah ada rasa iri, bakal menghalalkan segala cara. Somad. Tapi untung lah ya, Wak.
Semoga tragedi itu nggak keulang lagi. Sekarang kan aura warung Wawa ini udah nggak ketutup. Iya Bu Jenab, saya juga ngeri. Ngomong-ngomong, Bu Jenab mau kemana? Kok bawa-bawa parang segala? Ini Wak, saya mau ke kebun, mau bersih-bersih, sekalian mau metik sayur. Kalau gitu saya duluan ya Wak. Oh iya ya Bu Jenab. Wak! Bu Rodi ya? Dari mana nih? Ini Wak, abis dari pasar, beli magicom baru, sama belanja dikit. Wah, banyak ya uang Bu Rodia sekarang. Sampai bisa beli magicom baru. Mana mereknya yang mahal lagi. Nggak banyak-banyak banget lah Wak. Ini loh Wak, kemarin saya kan jual sapi yang saya pelihara sapi Pak Haji. Pas banget Wak, kemarin pas mau kurban ada yang nawar. Pas dijual, laku Wak, 13 juta. Pas dibagi hasilnya, saya nerima 3 juta Wak. Kan lumayan, makanya saya beli magic baru. Wah, lumayan banyak juga ya Bu Rodia. Padahal belum nyampe setahun loh piara sapinya Pak Haji. Iya Wak, alhamdulillah. Sekarang saya punya magicom baru Wak. Oh ya Wak, mau beli beras saya Wak, 5 kilo. Wah ya, tunggu bentar ya, saya ambilin dulu. Ini Bu Rodia, berasnya 5 kilo 75.000 ya. Wak, ini tambahin kebun saya dulu ya Wak. Oh, mana bisa Bu Rodia, bayar dong. Katanya habis jual sapi. Masa beli magicom baru bisa, tapi beli beras mau ngebon. Utang Bu Rodia udah 250.000 loh di warung saya. Masa ngebon lagi sih Bu Rodia? Kalau kayak gini warung saya bisa bangkrut nih. Pokoknya kalau Bu Rodia mau beras ini harus bayar. Nggak bisa ngebon, nggak bisa. Ah, Wak Aceng, cuman sekali ini kok, Wak. Nanti saya bayar utang-utang saya. Lagian ya, Wak, uang bagi hasil jual sapi kemarin udah saya beli ke magicom baru ini. Terus saya juga beli speaker, Wak. Ah, nggak ada. Kemarin ngomongnya juga kayak gitu. Pokoknya Bu Rodia kalau mau beras ini harus bayar cash. Nggak boleh tambah bon. Atau enggak, Bu Rodia makan aja tuh magicom baru sama speaker barunya. Ih, dasar Wak Aceng pelit banget. Lagian ya, Wak, mana mungkin saya makan magicom ini, Wak. Ada-ada aja, Wak Aceng. Wak, saya ngutang ya, Wak, di warung lain. Nggak ada tuh ditagi-tagi kayak gini. Oh, ya udah kalau gitu Bu Rodia pergi aja ke warung sana. Kalau di warung saya nggak bisa, titik. Memang ya dasar pelit. Wak Aceng pelit. Cina pelit. Malah saya yang dikatain pelit. Aneh-aneh ya orang sekarang. Harusnya yang didahulukan itu kebutuhan pokok. Beli beras dulu, baru beli magicom. Ini beli magicomnya cash. Beli beras maunya ngutang. Kebalik. Lagian saya nggak mau kena lagi. Kemarin janjinya juga gitu, besok. Ujung-ujungnya nggak dibayar.